Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yajuzu ayyashtaritu alaihim adiyafah. Ki masih membahas masalah jizyah atau pajak kemarin untuk pembahasan dalam kitab takrib ini. Wa yajuzu lan menang apa ayyashtarita. Apa yen to nyaratake sapa imam nyaratno alaihim ing atase kafir ki mau. Dadi alaihim ing atase kafir-kafir kufar ki mau pira-pira kafir adiyafata ing suguhan. Fadlan kelawan luwe ala miqdaril jizyati ing atase kira-kirane jizyah. Jadi dalam pembahasan jizyah kemarin adalah pajak yang dibebankan kepada orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir kalau dia ingin berada di negara Islam, maka dia membayar pajak atau jizyah. Nah, pajak sendiri yang ada dalam jizyah itu beda dengan pajak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu bukan jizyah. Jadi pajak untuk negara. Kita punya mobil, kita punya motor, kita punya tanah. Itu seluruh warga Indonesia, baik Islam maupun non-Islam, tetap bayar pajak. Tapi ini bukan, ini jizyah itu beda. Hanya dibebankan kepada orang-orang kafir. Nah, ketika dia itu sudah membayar jizyah atau pajak, nah nanti juga dilihat dulu apakah dia statusnya adalah orang yang fakir atau orang yang sedengan, tengah-tengah, atau orang yang kaya. Lah nanti bayarnya jizyah itu beda-beda. Nah, pembahasan ini juga nantinya diperbolehkan seorang imam mensyaratkan diyafah. Artinya bagaimanapun orang-orang kafir yang berada di negara Islam, di sisi lain dia membayar jizyah, juga boleh orang-orang Islam bertamu kepada mereka. Jadi tidak boleh orang-orang kafir yang sudah membayar jizyah atau pajak ini melarang orang-orang Islam untuk bertamu ke rumahnya, nggak boleh. Jadi harus diperbolehkan orang Islam bertamu kepada mereka-mereka. Jadi hukumnya sama, artinya kita bertamu kepada mereka yo tetap di situ harus memperbolehkan orang-orang kafir itu mau. Yaitu imam mensyaratkan demikian, nggak masalah. Wa yatadammanu lan mengku apa akdul jizyati apa akad jizyah. Mengku arba'ata asya ing papat pira-pira perkara. Jadi nantinya ketika sudah ada kesepakatan akad jizyah, nanti ada 4 perkara ini yang penting. Yang pertama ayu adu, rupane yen to bayar sapa kufar al jizyata ing jizyah. Jadi kemarin sudah dibahas, ketika akad jizyah sudah disepakati, maka pembayaran jizyah itu ada yang 1 dinar, ada yang 2 dinar, macam-macam, tergantung statusnya orang kafir ini kaya atau sedengan atau miskin atau fakir. Nah itu juga nanti pengaruh pembayaran jizyahnya itu berapa. Kalau di Indonesia pajak yang kita bayarkan kepada negara itu bukan memakai dinar tapi memakai rupiah, dan itu pun bukan status jizyah. Yang kedua wa antajri lan yen to lumaku alaihi mengatasi kufar apa ahkamul islami apa pira-pira hukume Islam. Juga nantinya orang-orang yang diakati jizyah tersebut, orang-orang kafir, juga berlaku hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam juga nantinya. Jadi tidak serta-merta dia bebas keluar dari hukum Islam, tidak, tapi tetap dia berlaku hukum-hukum Islam. Sing ketiga wa alla yadguru lan yen ora nutur sapa kufar dinal islami ing agama Islam illa bi khairin kejaba kelawan bagus. Jadi orang-orang kafir yang nantinya sudah diakati jizyah itu tidak boleh menyebutkan, tidak boleh membahas tentang Islam, agama Islam, kecuali perkara yang bagus. Kalau dia mengucapkan, dia mengatakan agama Islam, menyebutkan sesuatu kebaikan dalam agama Islam, silakan. Tapi kalau dia menjelek-jelekkan agama Islam, lah maka itu tidak diperbolehkan. Karena dia statusnya sudah diakati jizyah, dia diperbolehkan berada di negara Islam, tapi tidak boleh menjelek-jelekan atau menyebutkan kejelekan agama Islam, nggak boleh. Jadi misalkan dia membahas Islam, agama Islam, ya kudune bi khairin, kebagusan-kebagusan, kebaikan yang ada pada Islam silakan dibahas, silakan disebutkan gimana, nggak masalah. Tapi kalau menjelekkan Islam, ya itu tidak diperbolehkan.
Wa alla taf'alu lan yen to ora nglakoni sapa kufar, ora nglakoni ma ing perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma dororun utawi bahaya kanggone sapa alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam. Orang-orang kafir yang sudah melakukan akad jizyah kepada kita, maka tidak diperbolehkan melakukan sesuatu perkara yang mengandung doror, mengandung bahaya kepada orang-orang Islam. Contohnya apa? Membunuh misalkan. Jadi orang-orang kafir membunuh menggunakan tembak, itu tidak diperbolehkan. Wong dia sudah diberi kesempatan berada di negara Islam, kok malah membuat rusuh, membuat doror, membuat bahaya kepada orang Islam, lah itu tidak diperbolehkan. Nah, alhamdulillah kita di negara Indonesia, di sisi lain kita itu hidup damai dengan orang-orang non-Islam. Jadi kita berada di Indonesia, ada agama Hindu, Buddha, ilakhirihi, itu hidup tentram, hidup enak, hidup damai dengan mereka-mereka. Meskipun toh kita tidak menangi, tidak menemukan yang namanya jizyah, tapi kita di Indonesia hidup rukun iku alhamdulillah. Wa yu'rafuna lan den ngaweruhi sapa kufar, den ngaweruh bilubsil giyari kelawan nganggo giyar. Jadi giyar itu suatu pakaian yang di situ ada warnane. Jadi warnane itu nantinya akan melambangkan dia itu agamanya apa. Nah, itu yang membedakan. Jadi tujuannya apa tak kok memakai giyar? Untuk membedakan bahwa dia adalah orang-orang non-Islam, orang-orang yang bukan Islam berada atau hidup di negara kita, negara Islam. Misalkan seperti itu. Nah, tapi kita di Indonesia kan bukan negara Islam. Makanya dalam syara itu wal ula bil yahudi al asfar. Orang Yahudi yang lebih utama kuning warnane. Wa nasaron wa bin nasrani al azraq. Biru, orang-orang Nasrani memakai biru. Wabil majusi al aswad, orang-orang majusi hitam. Wal ahmar dan merah. Jadi negara-negara Islam zaman dulu itu memang ketika sudah menetapkan hukum jizyah kepada orang-orang kafir, kamu boleh berada di negara Islam tapi dengan catatan harus akad jizyah, bayar pajak dan lain-lain. Terus dia juga punya tanda pengenal, yaitu ada warna yang menunjukkan dia itu bukan Islam. Nah, itu yang membedakan di situ. Kalau kita di Indonesia beda. Kalau kita di Indonesia, itu biasa nih orang-orang Islam itu yo ciri khasnya yo memakai ketu atau peci, memakai sarung, memakai baju koko dan lain-lain, serban dan lain-lain. Itu ciri khasnya seperti itu. Nah, cuman kita di Indonesia beda dengan zaman dulu. Kita di Indonesia tidak ada akad jizyah. Jadi orang-orang kafir-kafir, orang Kristen, orang Yahudi di Indonesia itu tidak memakai tanda pengenal seperti zaman dulu yang dikasih warna merah atau hitam atau kuning dan tidak. Karena kita di Indonesia tidak melakukan akad jizyah. Negara kita bukan negara Islam tapi negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Makanya kita hidup rukun, kita tidak melakukan akad jizyah, tapi kita membayar pajak kepada pemerintah, baik orang Islam maupun non-Islam, itu untuk membangun negara kita, untuk merawat fasilitas-fasilitas umum, mulai jalan raya, rumah sakit, dan lain-lain. Itu juga ada pentingnya juga. Terus yang selanjutnya wasyad dizunari lan naleni sabuk. Jadi juga orang-orang non-Islam yang melakukan akad jizyah, dia berada di negara Islam itu untuk membedakan mereka dengan kita. Di sisi lain memakai giyar, juga memakai zunar. Jadi zunar itu sejenis sabuk, diikatkan di badannya, di bawah pusar mau. Iku zunar. Wayumnauna lan den cegah sapa kufar min rukubil khaili sangking nunggang jaran. Orang-orang kafir-kafir yang melakukan akad jizyah maka tidak diperbolehkan mengendarai atau menunggang kuda. Karena kuda zaman dulu itu digunakan orang-orang Islam untuk berperang. Makanya orang-orang kafir tidak diperbolehkan. Ya, di Indonesia kan bebas. Ya, di Indonesia orang kafir ataupun orang
Islam itu bebas memakai mobil yo silakan, motor yo silakan, sepeda yo silakan, kuda, onta terserah silakan. Tidak ada aturan orang kafir harus memakai ini, orang Islam memakai ini, tidak ada. Beda dengan zaman dulu, orang-orang kafir yang berada di negara kita, negara Islam itu boleh, tapi dengan akad jizyah, dan itu ada larangan tidak boleh mengendarai atau menunggang kuda. Alhamdulillah kita di Indonesia diberi kebebasan, bisa menaiki motor, sepeda atau mobil, atau menaiki truk, atau menaiki bis dan lain-lain. Jadi kita tidak diikat dengan suatu peraturan pemerintah untuk kamu harus memakai ini, tidak. Nah itulah di Indonesia. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah hidup di Indonesia, insya Allah mugi-mugi barokah.